Oke, halo semuanya, kembali lagi di Fardil Hanif. Dan tebak kita lagi naik mobil apa? Ya udah tau lah, orang ada judulnya ya kan. Ya ini mobil kalau logonya kita tutupin gitu ya, logo depannya kita tutupin, ini mobil nggak akan menyangka ya kalau ini adalah sebuah mobil yang mereknya itu nggak umum di telinga kita. Karena mobil ini bagus banget gitu. Eksteriornya gue suka, belakangnya gue suka, mudah diterima oleh semua orang gitu. Lihat depannya, belakangnya, dari kiri, dari kanan. Mobil itu di sana main aman. Dan kelihatannya compact, badannya mobil cukup besar. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah interiornya. Coba lihat interiornya. Mewahnya pol. Asli. Ini warnanya berani ya. Interior tuh warna merah kayak gini. Ini tuh sebenarnya mengingatkan gue sama Hyundai Palisade yang pakai red burgundy gini ya. Tapi ini red burgundinya lebih berani, karena kalau Palisade itu cuma di kursi doang, ini sampai ke dashboard. Dan dashboardnya sendiri ini juga luar biasa. Gue suka banget desain dashboardnya dengan warna red burgundy begini ya. Lihat dong, dari sini ke sini ini semuanya materialnya ini kulit ya. Walaupun bukan kulit asli pastinya ya, karena ini bukan Rolls Royce. Sampai ke sini juga kulit ya kan. Di sini kasih kulit lagi. Yang ini juga dikasih kulit lagi. Jadi lapisan kulit di mobil ini tuh banyak banget ya. Mungkin ini mobil di zaman sekarang untuk di bawah harga 1 miliar ini yang lapisan kulitnya paling banyak di dalam interiornya. Nggak cuma di jok doang atau door trim, tapi ke sini itu kulit semua. Bahkan di bagian sininya ini bukan soft touch biasa, bukan bahan kayak semacam karet, tapi yang di sini tuh pakai kulit juga. Jadi ini jahitannya asli. Di sini dibikin perforated. Nah, kalau di sini soft touch, tapi soft touch-nya empuk sekali. Dan di sini ada jahitan yang tidak asli. Terus kursinya juga. Coba lihat. Ini kursinya nggak kelihatan kayak mobil di bawah 500 juta. Coba dong. Ininya kulitnya seperti ini ya. Ada merahnya, ada hitamnya. Terus di sini itu dikasih Alcantara. Keren banget. Sama headrestnya dibikin model sporty. Jadi modelnya bukan bisa yang dinaikin turunin, tapi kayak kita masuk ke dalam sebuah mobil, let's say kayak SLK atau semacamnya gitu ya. Jadi kayak sporty banget kursinya. Dan kursinya didudukin gimana rasanya? Ya memang nggak sesuportif itu, tapi ini dibandingkan dengan mobil di kelasnya oke lah gitu ya. Keren sih. Pokoknya ngeliat interiornya itu kayak wow. Ya, dan ini mobil namanya MGHS ya, Morris Garage. Nah, ini adalah mobil Inggris, brand dari Inggris, yang di tahun 2000-an tuh mereka bangkrut, kemudian dibeli sama SGMW, atau bisa dibilang SAIC General Motor Wuling. Makanya model-model MG itu ada beberapa yang di-rebadge dari Wuling. Kayak contohnya Wuling Almas. Di Inggris tuh ada juga, tapi namanya Wuling Hector. Terus Wuling REV itu juga mau dibikin versi MG-nya dengan nama MG apa gitu, tapi bentuknya itu persis Wuling REV dan akan meluncur di India sebentar lagi. Tapi kalau misalnya kalian pikir ini 1500 cc turbo ya kan, kurang lebih kayaknya sama deh kayak Wuling Almas deh rasanya deh. Enggak, rasanya beda. Ini jauh lebih refine ya. Kayak misalkan gini, Wuling Almas itu tuh kalau putaran bawahnya itu loyo banget. Nunggu turbonya spooling baru bisa laju. Ini turbo lag-nya jauh lebih kecil. Jadi di kecepatan rendah kayak gini, kita mau ngegas, itu dia langsung cepet gitu. Terus gak cuma soal mesinnya aja yang berbeda dengan saudara kembarnya, yaitu Wuling. Transmisinya, kalau yang lainnya pakai CVT, dia pakai dual clutch. Yes, dual clutch transmission. Jadi respons dari gearboxnya itu bagus banget. Gua surprisingly bisa dibilang ini mobil untuk di bawah 500 jutaan ya, respons engine-nya sih the best, kenceng gitu. Mungkin kalau kalian pikir wah ini mobil kayak Wuling dong, berarti mobil dari Cina ya, walaupun brandnya Eropa. Tapi ketika nyetir rasanya lebih kayak kita bawa VW tapi nggak sedynamic VW gitu. Dan kelengkapan dari mobil ini itu tuh juga banyak gitu. Kayak misalkan kita lihat nih speedometernya, layar tengahnya besar ya. Terus lihat layar tengahnya, ini gede banget, cuma interface-nya jelek.
interface-nya tuh nggak berasa mahalnya kalau menurut gua. Dan yang nyebelin adalah dia ada Apple CarPlay, tapi dia nggak ada Android Auto. Jadi kalau pakai Android kita colokin, dia masuknya ke Easy Connection, ya. Jadi kita harus download dulu aplikasinya, baru bisa connect ke sini. Kenapa nggak pakai Android Auto aja sih? Agak menyebalkan di situnya aja. Dan kalau kita mau ngatur AC, itu kerjanya 2 kali. Kenapa? Karena kayak misalkan kita lagi buka GPS di sini, ya kan? Terus kita mau ngatur AC gitu ya, kita mesti mencet dulu di sini, baru bisa ngatur AC-nya. Nah, kalau misalkan kita di home-nya ini ya pencetannya ya, baru kita bisa atur dari sini nih. Ada shortcut-nya juga sih, cuma menurut gua tetap enakan pakai tombol-tombol fisik yang gampang gitu ya. Ini jadi agak sedikit merepotkan. Terus mobil ini juga udah masuk semi autonomous level 1 ya. Karena sudah ada lane keeping assist-nya, sudah ada adaptive cruise control-nya. Jadi kalau misalkan kita udah nyalain adaptive cruise control-nya, ya udah, enak banget. Dan lane keeping assist-nya akan membuat dia itu tetap di jalur gitu. Cuma yang nyebelin adalah cara pengoperasiannya itu nggak ada tombol di sini. Adanya tuas di sini dan kita mesti ngafalin dulu. Tombolnya ini buat apa aja sih yang tuas di bawah sini gitu. Karena kalau misalkan kita nggak hafal gitu ya, kita nggak ngerti ini dipakai buat apa aja gitu. Oke, kita ambil yang sini, tol Jakarta Cikampek. Nah, terus mesin. Nah, ini nih yang gue bilang. Tadi kan kita nggak bisa sempet ya. Nah, terus mesinnya. Seperti yang gue bilang, mobil ini punya mesin yang responsif. Udah 100 saja. Cepet loh. Ini mobil tenaganya enak. Putaran bawah, putaran tengah, putaran atas, itu kita nggak akan merasa lemot. Karena dia ngisi terus. Terus di sini ada pedal shifter. Tapi pedal shifter itu nggak bisa kepake kecuali kita geser ini. Nah, ke S. Baru bisa kita turunin secara manual seperti ini. Tulisannya sport mode aktif ya. Dan kalau kita mau dapetin performa maksimalnya, itu ada di super sport di sini. Jadi ketika super sportnya kita nyalain, nanti respons engine-nya, respons transmisinya berubah total. Ini kita gigi 3 nih ya, kita gas. Mesinnya sih enak, ngejambak gitu loh. Asik sih. Jadi kalau kalian pikir, wah ini kan sama-sama SGMW ya, sama kayak Wuling gitu ya, pasti mesin 1500 cc turbonya kurang lebih sama kayak Wuling. Enggak, beda. Ini mesinnya ya jauh lebih baik, jauh lebih refine dibandingkan dengan Wuling Almas. Nah, ini ada mode namanya Super Sport. Kalau kita pencet ini, ada logo MG muter-muter. Sama jarumnya itu berubah jadi warna merah. Ini jarang banget ada mobil yang bisa berubah kayak gini ya. Kalau kita gas, respons mesin itu cepat. Dan dia tuh ngambilnya tuh di RPM yang 3000, 4000, 5000 gitu ya. Dan kalau lagi kenceng gitu ya, ini sebenarnya terasa suspensinya ternyata nggak seempuk itu. Jadi dia agak sedikit kasar. Kalau kena sambungan-sambungannya tuh rasa derdek itu berasa ya. Dan setirnya menurut gue sih cukup mantep ya. Dan rasa berkendaranya itu rasanya kayak kita nggak bawa mobil yang segede itu gitu. Kayak bawa mobil yang compact, karena handlingnya ini kayak kita bawa apa ya, kayak kita bawa mobil kecil, kayak bawa mungkin sekelas VW Golf atau kayak VW Tiguan yang lama gitu. Dia tuh empuk tapi masih ada harshnya gitu loh. Dan ketika ngelewatin sesuatu dia kayak lompatnya tuh agak sedikit berlebihan aja. Tapi oke sih, maksudnya untuk harga mobil 400 jutaan ini driving quality-nya cukup bagus. Paling yang menurut gua agak kurang itu di kursinya. Kalau dia bisa dibikin lebih turun lagi ya, ini pasti lebih enak. Karena menurut gue ini masih agak sedikit ketinggian. Jadi nyetirnya tuh nggak bisa kayak bawa sedan gitu. Oke, itu ada kebakaran. Gue kaget. Gede banget apinya. Semoga nggak ada korban jiwa ya. Terus lanjut ke features lagi. Nah, di sini kita ada kamera 360-nya. Cuma kalau lagi kenceng dia nggak bisa nyala ya. Di sini ada ambient light-nya juga. Tapi dia nggak bisa milih warna. Jadi cuma bisa on sama off aja. Lampunya bisa disetting. Terus di sini ada welcome light-nya atau paddle lamp-nya. Warnanya merah dan tulisannya MG. Keren sih pas kelihatan. Bisa ngatur kunci juga ya. Speed sensing door lock
nyala, side mirrornya mau di auto foldingnya nyala, ada TPMS-nya juga, sama tailgate-nya juga otomatis bisa diatur di sini, dan driving mode-nya ada eco, normal, sport atau custom. Kalau eco itu jadi hijau, di speedometer nggak ada perubahan signifikan. Kalau normal, nah jadi seperti ini. Sport baru yang dia berubah, oh sport biasa aja. Super sport yang dia jadi merah, super sport dong. Driving assistant, ada forward collision warning, rear drive assist atau rear cross traffic alert, lane assist system di sini. Kalau LDW dia nggak ketengahin ya, dia cuma ngasih warning doang kalau keluar. Coba sekarang kita ganti ke LKA, lane keeping assist. Jadi nyetir sendiri. Oke, dia jadi nyetir sendiri ya. Tapi biasanya kalau lama kita nggak pegang, nanti dia ada warningnya, suruh, woi, pegang lagi tuh kan. Please hold the steering wheel. Oke, sensitivity-nya bisa diatur high, medium, low. Ini penting nih, karena nggak semua mobil punya opsi buat ngatur sensitivitasnya. Vibration on, sound juga on. Traffic jam assist. Nah, ini kalau misalkan lagi macet bisa pakai itu. Stability control systemnya bisa matiinnya dari sini. Di sini nggak ada. Ya, jadi dia matiinnya dari head unit, bukan dari sini. Jadi kalau kita ganti head unit, kelar semua tuh. Tadi mobil ya gambarnya ya. Sekarang kembali ke home ya. Nah, terus di sini ada login. Jadi kalau kita mau konekin ke HP kita, dia tuh kayak ada fitur kurang lebih persis kayak fiturnya MyWuling ya, MyWuling Plus. Jadi kita bisa atur kendaraan kita dari mobil, dari HP, terus mau nyalain mobil dari HP, itu semuanya bisa. Sama kurang lebih kayak Hyundai Bluelink atau MyWuling Plus. Ada juga. Cuman dia ini nggak secanggih Wuling, karena kalau Wuling itu kan dia ada Halo Wuling gitu kan. Kalau dia adanya Halo MG, tapi dia masih pakai bahasa Inggris. Jadi Halo MG. Oke. Open sunroof. Kebuka atasnya. Dan sunroofnya sudah panoramic sunroof. Dia suara motor penggerak belakangnya agak berisik ya, nging gitu aja. Tapi ini mobil menyenangkan dipakainya ya. Untuk kita keluar harga, ini kan harganya 490-an, hampir 500 jutaan ya. Menurut gue value for money-nya sama rasa mobil hampir 500 jutaan itu dapat gitu. Misalnya kita bandingin sama Honda HR-V deh ya. Honda HR-V yang turbo, gue sih lebih seneng ini dibanding Honda HR-V turbo. Terus mobil itu punya peredaman kabin yang menurut gue cukup oke. Cuma suara kolongnya dari ban itu agak berisik. Dan yang menurut gue paling kurang dari mobilnya adalah audionya. Maksudnya gini loh, mobil udah dibikin desainnya keren gitu ya, dipegang tuh setirnya juga enak. Waduh, udah kerasanya tuh udah mahal banget nih dari interior. Pastel audio, kok suaranya koyong ini gitu. Itu sih sayang banget sih. Harusnya untuk mobil kayak gini dikasih audionya Bose lah atau semacamnya, atau mungkin dari MG-nya sendiri biar rasanya mahal gitu, dimodifikasi sendirilah. Misalkan ditambah prosesor kayak dulu misalkan Nissan tuh pernah untuk Nissan Juke sama Nissan Serena tuh dikasih paket audio tambahan, dikasih prosesor sama subwoofer biar suaranya bagus. Dan itu suaranya tuh nggak kerasa premium sama sekali gitu. Jadi dalamnya udah keren ya kan. Pokoknya udah wah banget deh masuk interior pas denger suara musiknya gitu. Suaranya bukan B aja, tapi minus kalau menurut gua. Suara bass middle treble-nya sih agak berantakan. Ya begitu deh. Jadi ya rasanya kita tadi tuh naik mobil mewah karena dalamnya bagus, interiornya bagus. Ketika dengar suara audionya langsung rasanya kayak ternyata nggak semewah itu loh. Itu sih sayangnya di situ. Terus mobil ini juga punya konsumsi bahan bakar yang menurut gua nggak irit ya. Ini kita dapat di sini ya. Bentar. Dari tadi kita pakai fuel consumption kita itu sekitar 10,1 liter per 100 km. Artinya kita dapat sekitar 1:10 ya. Jadi kalau untuk refinement mesin 1500cc turbo, gua tetap megang Honda CR-V turbo atau Honda Civic turbo, karena 1500cc turbonya itu bertenaga tapi irit. Ini bertenaga, gue suka transmisinya tapi sayangnya belum irit kayak Honda. Kita lewat jalan jelek, gak sengaja kan kita kena ke headrest ya. Headrestnya ini kayak batu, keras banget, buset. Ini bawa ke Om Ferry minta dibikin empuk kali ya. Karena kalau kita kejedot gini ya, deng. Itu kayak langsung keras banget gitu loh. Padahal kursinya menurut gue cukup oke.
walaupun nggak senyaman itu ya. Dan dia sudah pakai electric seat untuk sebelah kanannya, di sebelah kiri juga sudah pakai. Terus untuk power window-nya, ini semua sudah all auto power window. Jadi nggak cuma depan kanan doang, tapi semua pintu kacanya sudah pakai all auto. Jadi kalau kalian cari mobil yang interior mewah di bawah 500 juta, ya ini salah satu yang bisa kalian pilih gitu. Kalau nggak Cherry ya ini. Wah, bisa pas banget hujan ya. Tadinya tuh kita mau ke rest area, kita bikin opening sama closing di sini dari video ini ya kan. Untung tadi kita udah bikin backup pas pertama. Kita nggak ada yang tahu ya, hujan. Ya so far, gua amazed sama MG sih. Untuk punya harga hampir mepet 500 juta, 490 juta, menurut gua value for money-nya dapat. Cuma memang ada beberapa hal yang agak sedikit mengganggu dan mungkin di facelift-nya bisa diperbaiki di MGHS facelift ini. Cuma memang ada sedikit beberapa hal yang menurut gua kayaknya bisa diperbaiki di MGHS Next Generation ya. Terutama ini nih. Keras banget Kalau misalkan perintilan-perintilan tersebut bisa diimprove di Next Generation ya, gue rasa mobil ini sih makin top lagi sih. Gue suka banget soalnya sama bentuk eksteriornya, interiornya, terus juga respons engine juga enak gitu. Jadi pas kita bawa mobil itu tuh emang beneran rasanya kayak mobil Eropa gitu. Walaupun sebenarnya sahamnya udah bukan dimiliki oleh Eropa lagi. Ini mobil kalau lagi diem ya, kita masukin ke P. Oke. Kayak ada getaran sedikit, tapi getarannya kayak aritmik gitu loh, bukan kalau getaran mesin mobil kan saya gitu loh. Ini kayak der. Kerasa nggak Zen? Suaranya juga kedengeran kan? Der gitu. Tapi kecil banget sih. Nggak tahu ya ini unit ini doang atau semua unit kayak gini ya. Kalau kemarin Cherry itu juga ada getarannya, cuma beda. Kalau itu getarannya kayak getaran mesin, kalau ini getarannya kayak getaran aritmik gitu. Jadi nggak beritma ya. Kerasa banget di kursi bawah sini. Ya udah itu aja vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang punya MG, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana after sale service-nya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.